Chapter 201. Cerita panjang Damnet 3. 15 lapisan penghalang terbelah dalam waktu kurang dari sedetik, dan panah itu jatuh seperti sambaran petir dan menghantam tanah. Segera, ledakan besar meletus. Tekanan angin di dekatnya berputar seperti badai kemudian melesat keluar sambil menciptakan pilar api bersuhu tinggi. Koang! Ledakan lain kemudian meletus di dalam pilar ketika granat roh pembalasan diikat ke ujung panah diaktifkan. Setelah itu, keheningan yang menakjubkan adalah satu-satunya yang tersisa di mana panah turun. Seluruh area berubah menjadi abu, tidak bersuara dan hanya meninggalkan kabut panas. Dengan tenang aku menatap area tanpa suara dan angin. Segera, waktu berlalu, dan kabut surut. Wah! Bahkan setelah dibombardir oleh beberapa ledakan, World End Bridge tidak terluka. Namun, kelompok jin yang berusaha menyeberangi jembatan hilang tanpa jejak sedikit pun dari mereka yang tertinggal. Seperti yang diharapkan dari serangan yang menggunakan 3.5 garis stigma, itu telah melakukan tugasnya dengan fantastis. Karena aku menempelkan granat roh pendendam ke ujung panah bersamaan dengan kekuatan sihir stigma, Kim Hak Pyo seharusnya mati setidaknya sekali kecuali dia memiliki keterampilan bertahan pada tingkat keterampilan khusus. Ark. Masalahnya adalah saya terlalu banyak bekerja sendiri. Hampir 6 bulan telah berlalu sejak terakhir kali saya menggunakan begitu banyak stigma saya sekaligus, jadi saya merasa sangat terpesona. Pemandangan di sekitar saya berputar, dan perut saya bergejolak. Tahu. Aku duduk di tanah dan memegang Orb of Regeneration. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa saya andalkan saat dunia berputar di sekitar saya. Pada saat itu, Spartan terbang ke bawah dan duduk di pundakku. Petik 2. Saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun dan berharap bahwa dia tidak akan terlalu mengganggu saya. Piik. Lalu tiba-tiba, Spartan melepaskan kekuatan sihirnya. Seolah ingin memulihkan stamina dan energiku yang dikeluarkan, kekuatan sihirnya menyelimutiku dengan hangat. Rasanya seperti saya berada di sumber air panas damai sekali lagi. Tunggu sebentar. Oh, benar. Saya meneriakkan kata pemicu untuk memasuki ruang tunggu. Meskipun perasaan bergerak melalui ruang membuat saya sedikit mual, tempat saya tiba sangat mengagumkan. Selamat datang di ruang tunggu LV, 7-7. Vitalitas akan pulih 50% lebih cepat di sini. Kekuatan sihir akan pulih 50% lebih cepat di sini. Luka ringan akan disembuhkan secara alami, dan udara jernih ruang tunggu akan mengendurkan otot-otot yang tegang. Ruang tunggu saya berbeda dari kebanyakan. Itu 16 kali lebih besar dari ruang tunggu sebagian besar pemain, lantainya terbuat dari marmer, dan interiornya dihiasi dengan tempat tidur mewah, sofa, dan perabot lainnya yang saya buat sendiri. Sebagian ruangan bahkan disisihkan untuk sanuri untuk berlarian dan bermain. Mengabaikan fasilitas lainnya di kamar, aku langsung pergi ke miniatur sumber air panas perdamaian. Ah, luar biasa. Sepenuhnya santai di dalam air hangat, saya membiarkan tubuh saya longgar dan memulihkan energi saya yang hilang. 8-1F, bidang uji coba. Sebuah pedang panjang tergantung di belakang punggung Chae Nayun karena terlalu lama baginya untuk dipegang di pinggangnya. Saya siap. Angin berhembus ke wajahnya ketika supercar kurcaci melesat ke depan. Berdiri saat dia menghadap ke depan, Chae Nayun memegang gagang pedangnya. Pergi untuk itu. Dengan dorongan Yi Yonghan, dia menghunuskan pedangnya. SSS, Longsword muncul dengan kilau logam. Pada saat yang sama, kekuatan sihir biru muncul pada bilahnya. Bagi Chae Nayun, memusatkan kekuatan sihir di sekitar benda eksternal sekarang semudah menggerakkan jarinya. Cuaa! Gelombang panah melonjak, sekarat langit hitam seperti sekawanan burung jalak. Meski begitu, Chae Nayun berdiri tanpa rasa takut. Dengan kekuatan penuh, dia mengayunkan pedang panjangnya. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Dia mengeluarkan teriakan semangat dengan giginya yang terkatup, dan kekuatan sihir yang terkonsentrasi di sekitar pedangnya meraung. Ledakan. Dari pedangnya, pedang bulan sabit berbentuk Ki ditembakkan, membakar panah di kejauhan dingin. Segera, langit kembali ke jernihnya. Mengutuk. Yi Yonghan bergumam takjub. Pedang Ki Chae Nayun telah menelan serangan musuh sepenuhnya. Tapi bukan itu. Chae Nayun tidak berhenti dan terus menembakkan gelombang demi gelombang pedang sabit Ki. Karena serangan musuh tidak membawa kekuatan sihir, mereka hanya berubah menjadi abu. Setelah beberapa gelombang serangan mereka dibatalkan, tidak ada lagi panah yang menghampiri mereka. Sepertinya mereka sudah menyerah. Aku dengar kamu melahap kutukan itu dengan kekuatan sihirmu, tapi ini. Melihat Yi Yonghan yang hampir mati karena kaget, Chae Nayun tersenyum masam. Bagaimanapun, supercar kurcaci dengan aman mencapai ujung lapangan. Di sana, pagar logam setinggi 6 meter menghalangi jalan mereka. Sebenarnya, pagar itu lebih baik digambarkan sebagai dinding kastil ketika unit pengawas dan artileri berdiri di belakangnya. Bukankah kita berhasil? Kurasa begitu. Di mana Island Sea? Sementara Yi Yonghan dan Kim Suho bergumam, pagar mulai turun ke bawah tanah. Terkejut, Kim Suho mundur. Jing. Seorang pria di baju besi piring penuh muncul dari balik pagar. Kim Suho dan anggota partainya memeriksa namanya terlebih dahulu. LV, Kipa.
NPC yang levelnya tidak ditampilkan. Jelas bahwa dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan NPC. Kipa mengamati pesta Kim Suho dengan tatapan berat dan kemudian mengangguk. Kamu memiliki kualifikasi. Entry Anda akan diizinkan. Petik 2. Dengan itu, Kipa berbalik dan pergi. Pesta Kim Suho saling memandang dengan bingung lalu mengikuti Kipa. Di belakang pagar ada jalan sempit, yang diikuti oleh pesta Kim Suho. Tidak lama kemudian, pemandangan mistis terbuka di depan mata mereka, tangga mengambang yang terus tanpa henti ke langit. Itu jelas jalur menuju lantai berikutnya. 8-2F, 10.000 tangga ke benteng sementara. Ini adalah 10.000 tangga. Anda akan dapat mencapai tujuan Anda di akhir itu. Petik 2. Petik 2. Penjelasan Kipa singkat dan sederhana. Menaiki tangga juga tidak rumit. Namun, Kim Suho penasaran dengan satu hal. Kipa, saat dia berjalan, dia memikirkan nama ini. Tampilan dan baju Zirak Satria Timur juga membantu mengkonfirmasi kecurigaannya. Legenda pria ini direkam dalam epos, pujian dan lagu sila kuno. Dia kemungkinan besar Silas Flowering Knight, Kipa, yang kisahnya masih diturunkan hingga hari modern. Petik 2. Bisakah aku kembali ke lantai ini? Kim Suho kagum karena bisa bertemu dengan salah satu pahlawan pribadinya. Pada saat yang sama, keinginannya untuk bertukar pedang dengannya tumbuh. Kipa menatap Kim Suho dengan lugas. Tidak ada getaran di matanya. Jika kamu mau. Itu sudah cukup jawaban untuk Kim Suho. Terima kasih. Kim Suho membungkuk ringan dan mulai mengejar teman-temannya yang telah maju. Gelombang butuh waktu lama untuk naik semua tangga ini. Kita tidak perlu berjalan. Kim Suho sekali lagi mengeluarkan supercar kurcaci. Anda bisa naik tangga. Petik 2. Ya. Supercar kurcaci tidak terpengaruh oleh medan. Kim Suho berteriak dengan percaya diri, ayo. Waktu yang sama, rumah Duchess Ironblood. Setelah 13 par berturut-turut, Bos dan Tomer makan siang bersama. Mereka tidak tahu siapa satu sama lain hanya seminggu yang lalu, tapi mungkin karena mereka berdua mengenal Kim Ha-jin, suasana bersahabat mengelilingi mereka. Lebih baik bagi saya jika Anda berbicara dengan santai. Anda juga lebih tua dari saya. Petik 2. Petik 2. Kuhum, kalau kamu bilang begitu. Mereka dengan cepat menemukan cara mengatasi satu sama lain. Melihat keindahan di depannya, Tomer tersenyum ringan. Jadi, apa hubunganmu dengan Kim Ha-jin? Bos, yang mengambil ekor lobster, tiba-tiba berhenti. Saya hanya penasaran. Tomer mengangkat bahu. Bos menyipitkan matanya dan menatap Tomer dengan curiga. Dia teringat kembali ketika Kim Ha-jin memeluk Tomer, hubungan dekat mereka yang aneh, dan bagaimana Tomer menunjukkan minat padanya. Aku benar-benar penasaran, sungguh. Dia sepertinya tidak berbohong. Bos tersenyum pahit dan menghela nafas kecil. Hubungan kita, hanya antara bos dan bawahan. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkannya. Tetapi jika dia harus menjelaskannya dengan lebih rinci, dia pasti akan mengatakan bahwa dia sangat berhutang budi padanya. Tentu saja, masih banyak hal yang tidak dia ketahui tentangnya. Dia bahkan tidak yakin apa yang sebenarnya. Apakah dia membunuh orang tua Kim Ha-jin? Apakah Kim Ha-jin tahu tentang itu? Dan jika dia melakukannya, mengapa dia masih tinggal di sisinya? Bos tidak tahu jawaban dari pertanyaan di atas. Seandainya saja aku memiliki item yang bisa membaca hati orang. Karena itu, bos menderita setiap malam, memikirkan metode untuk meminta maaf. Saya melihat, aku tahu dari cara dia memanggilmu bos. Petik 2. Petik 2. Tapi kenapa kamu berbicara seperti itu? Ini semacam cowok-ish. Petik 2. Tomer dengan santai bertanya tentang bagaimana bos berbicara. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang Jain sering tunjukkan juga. Tapi ada alasan bagus untuk itu. Pola bicara bos, pilihan kata-kata, dan bahkan kebiasaan semuanya berasal dari bos sebelumnya dari Chameleon Troupe. Tentu saja, itu tidak dilakukan dengan sengaja. Hanya saja itu meresap ke dalam dirinya ketika dia terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus seperti bos sebelumnya. Petik 2. Bos tetap diam. Dia bukan orang yang banyak bicara. Satu-satunya kekhasannya adalah dia diam. Apakah itu terlalu pribadi? Tomer tidak bertanya lebih lanjut dan memberi isyarat pada makanan di atas meja. Silakan, kamu pasti lapar. Baik. Bos menerima tawarannya. Meskipun makanan Kim Ha-jin lebih baik, dia menikmati rasa daging yang berkualitas tinggi dan bersih di depannya. Setelah itu, mereka berdua terdiam. Hanya suara peralatan yang berdenting yang bisa terdengar. Setelah 30 menit, ketika mereka selesai makan, Tomer mengajukan penawaran biasa. Oh benar, cobalah nyanyian. Petik 2. Nyanyian. Ya, kau tahu, mantra-mantra seperti yang biasa dilakukan para penyihir. Petik 2. Bos memiringkan kepalanya. Sejauh yang dia ketahui, nyanyian adalah pertunjukan rumit yang hanya digunakan oleh para penyihir. Menara ini memiliki hukum yang berbeda dari dunia luar. Keterampilan dipengaruhi langsung oleh nyanyian. Bahkan yang sederhana dapat memiliki efek yang sangat besar pada output keterampilan. Tidak perlu panjang dan megah seperti nyanyian penyihir.
Sebagai contoh, Tomer bergumam pelan. Lus. Pada awalnya, sepertinya tidak ada yang berubah. Namun segera, mata bos melebar. Kursi, meja, dan setiap hidangan di atasnya telah melayang sekitar 50 cm. Psikokinesis terperinci membuat mata luar sulit melihatnya. Tomer menyeringai. Benda-benda yang mengapung kemudian melayang ke bawah. Dengan nyanyian sederhana, aku baru saja meningkatkan kekuatan psikokinesis hingga 50%. Anda harus mencobanya juga. Petik 2. Petik 2. Aku bisa mengatakan apa saja yang aku mau. Tidak, itu harus menjadi sesuatu yang bermakna atau penting bagi Anda. Saya kira Anda bisa mengatakan. Kim Ha-jin, kekasihku. Petik 2. Apa? Bos mengerutkan kening pada lelucon Tomer yang ringan. Tomer mencibir dan melambaikan tangannya. Aku bercanda, aku bercanda. Petik 2. Aku tidak suka lelucon seperti itu. Oke, aku tidak akan melakukannya lagi. Tomer mengangguk dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah pamflet. Apa sekarang? Kata turnamen marsial, ditulis di sampulnya. Apa ini? Persis seperti apa itu? Cobalah untuk mendapatkan tempat pertama. Hadiahnya luar biasa. Petik 2. Tomer tersenyum nakal. Bos tidak senang saat dia melihat pamflet itu. Sama dengan. Hadiah tempat pertama. 1. Ramuan emosi. 2. Kulit drag hitam kuno. 3. Kaca pembesar pikiran menusuk atau sarung tangan tidak efisien. 4. 30,000 TP. Sama dengan. Aku bisa menebak siapa yang lain, tapi apa ramuan emosi ini? Tanya bos sambil membuatnya terdengar seperti sedang bergumam sendiri. Tomer memberikan penjelasan sederhana. Kamu bisa menganggapnya sebagai ramuan cinta. Ramuan cinta. Ya, buat Kim Ha-jin meminumnya. Jika Anda menetapkan target ramuan untuk Anda, voila, dia akan. Tomer berhenti di tengah jalan saat wajah bos berubah menjadi kerut yang menakutkan. Dia tampak seperti raksasa atau asura dari neraka. Tomer memiliki perasaan naluriah bahwa dia harus menyerah pada bagian-bagian rumahnya untuk menggodanya lebih dari ini. Aku bercanda gelombang. Dia mundur sekarang, tapi Tomer punya pengalaman membuat kerusakan. Tapi bukankah lebih baik daripada orang lain yang mengambilnya? Tomer, yang merupakan penyebab utama di balik membuat hubungan Rahel dan Kim Ha-jin canggung di Kyuk, juga ingin menggoda wanita yang dikenal sebagai bos ini. Bagaimana jika beberapa wanita aneh mengambil ramuan itu dan menggunakannya pada Kim Ha-jin gelombang? Petik 2. Bos tetap diam di monolog Tomer. Namun, sedikit gemetar di matanya menunjukkan bahwa godaan Tomer berhasil. Oke, aku akan pergi sekarang gelombang. Tomer merasa puas dengan dirinya sendiri. 8-3 F, Crevon Mainland. Seminggu lagi berlalu. Selama waktu ini, banyak pemain tiba di Crevon Mainland, dan saya harus kembali mengenakan jubah berkerudung di mana-mana. Petik 2. Nyonya Aileen, bergembiralah. Sudah seminggu penuh. Lupakan dan lanjutkan. Petik 2. Bahkan di restoran yang baru saja saya masuki, ada banyak wajah yang dikenalinya. Salah satunya adalah Aileen, dan yang lain menghiburnya adalah Jin Seyeon. Tapi, mengapa ini terus terjadi padaku? Aku hanya ingin tahu. Aileen dibungkuk di atas meja, tampak menangis. Apa yang salah dengan Aileen? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Penasaran, saya menajamkan telinga saya. Ngomong-ngomong, kita tidak akan pergi ke lantai 9, kan? Topik dengan cepat berubah, dan Yi Yongha bertanya pada anggota lainnya. Apakah kamu berbicara tentang jembatan yang Black Lotus lindungi? Jin Seyeon bertanya. Berita tentang jembatan ujung dunia menjadi terkenal baru-baru ini. Forum publik dan bahkan stasiun berita di luar menara semuanya melaporkan tentang pemanah yang melindungi jalur ke lantai 9. Saya juga mendapatkan 200 SP sebagai hasilnya. Ya, sebagai catatan, saya menolak untuk pergi bahkan jika saya mati. Haha, saya tidak ingin mati sekalipun, Anda tahu. Saya berjanji kepada istri saya. Petik 2. Yi Yongha menggaruk lehernya dan membuat senyum masam. Kata-katanya, yang bisa dianggap sebagai tanda ketakutan, diambil oleh Jin Seyeon secara positif. Saya setuju. 6 pihak menantang jembatan dan mereka semua gagal. Seharusnya tidak berbeda bahkan jika kita pergi. Untuk saat ini, mari kita fokus untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Saya menghela nafas lega karena saya cukup takut dengan pesta Aileen. Au. Pada saat itu, Aileen mulai menggeliat dan menjatuhkan tangannya. Dia bahkan tidak mabuk, jadi ada apa dengannya? Kamu benar gelombang apa yang bisa dilakukan oleh seorang idiot yang selalu kehilangan uangnya gelombang aku seharusnya mati. Ayo, lupakan saja. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang di lantai ini. Petik 2. Seperti apa? Turnamen bela diri, turnamen keahlian, turnamen penampilan. Ada banyak jenis acara di lantai ini. Jin Seyeon mengeluarkan pamflet dari sakunya dan membacakan isinya. Aileen meliriknya juga. Crevon Martial Turnamen, turnamen keahlian River Utara, South Rivers Meeting Conference Magic Seminar Del. Crevon tidak hanya memiliki berbagai turnamen, tetapi juga memiliki banyak acara acak. Tentu saja,
Kebanyakan dari mereka melewatkan cerita aslinya, tetapi sekarang semuanya berbeda. Melelahkan. Pada saat itu, utusan saya menelepon. Phantom Thief, Hajin, ini Pionel, kan? Itu dari Jain. Ya. Tidak peduli seberapa kuat stigma itu, tidak mungkin untuk menghentikan pemain mencapai lantai 9 selamanya. Karena kecepatan pertumbuhan pemain akan meningkat di Crevon, saya tidak akan bisa menahan mereka terlalu lama. Mengawasi apa yang dia lakukan. Karena itu, saya berencana untuk mengambil apa yang saya bisa dari Crevon sampai suatu hari pemain menerobos saya. Phantom Thief, oke gelombang aku mengikutinya berkeliling sebagai salah satu pelayannya sekarang. Saya bangkit dari tempat duduk saya. Setelah membayar makan saya akan meninggalkan restoran ketika saya merasakan mata Aileen melirik saya. Tatapan tajamnya membuatku waspada sejenak, tetapi kata-katanya berikutnya membuatku menarik napas lega dan melanjutkan perjalanan. Petik 2. Aku ingin tahu berapa harganya gelombang. Petik 2. Aku ingin tahu berapa harganya gelombang. Aileen bergumam dengan iri. Apa yang kamu bicarakan? Jin Seyeon bertanya. Pria yang baru saja mengenakan jubah bagus ini. Sangat cantik. Sepertinya memiliki efek penguatan kekuatan sihir juga. Oh, pria yang duduk di sana. Saya juga melihatnya. Dia menarik perhatianku begitu aku masuk. Petik 2. Kanan. Ah, kalau saja saya tidak kehilangan uang saya. Petik 2. Aileen menghela nafas berat. Jin Seyeon tersenyum kecut, lalu menatap Shin Jong-hak yang sibuk melihat-lihat komunitas. Oh, benar, Jong-hak sih. Apakah benar Chai Nayun bergabung dengan beberapa kelompok? Hah, iya. Shin Jong-hak mengangguk dan melanjutkan. Seluruh esensi selat melakukannya. Karena jalur ke lantai 9 diblokir, sepertinya mereka fokus untuk mendapatkan TP. Petik 2. Apakah begitu? Bukankah NPC di lantai ini sangat kuat? Bisakah kita bersaing dengan mereka? Petik 2. Sangat mengejutkan. Shin Jong-hak menampilkan posting yang sedang dibacanya di forum publik. Orang luar menerima perlakuan khusus. NPC tingkat tinggi Crevon sangat kuat, tetapi pemain lebih kuat daripada kebanyakan NPC. Jadi seperti itu. Ngomong-ngomong, Essence of the Stride sudah memiliki klien. Petik 2. Sudah. Iya. Shin Jong-hak melirik utusannya dan mengangguk pada dirinya sendiri. Nama klien adalah Pionel. Dari apa yang saya dengar, dia adalah seorang pengusaha kaya dari wilayah Sungai Selatan. Petik 2.